dedikasi aparatur negara, TNI, Polri, dan pusat maupun daerah yang terus bekerja mengawal pemulihan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melindungi masyarakat. Apalagi di dalam konteks hari ini akan terjadi kemungkinan mudik yang sangat besar. Tentu mereka akan bekerja luar biasa, baik dari sisi petugas-petugas yang menjaga untuk kelancaran dan keamanan, baik dari sisi transportasi, kesehatan, maupun logistik lainnya. Dedikasi juga telah diberikan selama 2 tahun pada saat pandemi terjadi. Untuk gaji ke-13, pengaturan pemberian THR di dalam PP nomor 16 2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13. Ini seperti yang selama ini dilakukan, tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur, terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan Juli, yang biasanya identik juga dengan kebutuhan-kebutuhan belanja bagi putra-putri dari anak-anak ASN, TNI, Polri. Bantuan gaji ke-13 ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biasanya berbagai belanja untuk keperluan pendidikan. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan dilakukan dengan peraturan Menteri Keuangan untuk anggaran yang berasal dari APBN, tadi yang ada di belanja KL maupun belanja bendara umum negara. Sedangkan untuk ASN daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau perkada. Ini adalah karena sumber dananya adalah dari APBD. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan kemudian kepada Pak Cahyo, Menteri PAN dan RB untuk bisa menyampaikan, dan kemudian akan disusul oleh Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Pak Cahyo, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam tetap sehat, optimis. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, yang saya hormati Bapak Sekjen Kemendagri, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir secara virtual, teman-teman pers, dan khususnya teman-teman sekalian, para pegawai aparatur negara, ASN maupun P3K, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Yang pertama, sebagaimana tadi telah dijelaskan dengan rinci oleh Ibu Menteri Keuangan, di mana telah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022 dengan memperhatikan nota keuangan beserta anggaran APBN tahun anggaran 2022, termasuk peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden, yang pada intinya pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur pemerintah, baik TNI Polri, pensiunan, kemudian penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 termasuk pemerintah daerah. Saya kira pemberian tunjangan hari raya ini termasuk gaji ke-13 termasuk 50%
tunjangan kinerja dan lain sebagainya, ini merupakan bentuk apresiasi daripada pemerintah, khususnya Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan, yang selama 2 tahun ini mencermati gelagat perkembangan dan dinamika seluruh aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah dengan memberikan. Ya, saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani bahwa memang tunjangan hari raya ini akan diberikan nantinya secepatnya, ini paling cepat adalah tanggal 18 April 2022, di mana THR akan didapatkan oleh seluruh aparatur sipil negara, termasuk juga Polri dan TNI dan juga para pensiunan, di mana untuk selain THR nanti juga akan diberikan tunjangan ditambah dengan 50% untuk tunjangan kinerja bagi yang mendapatkan, dan nanti akan dibayarkan dimulai bulan Juli 2022. Dan tadi disampaikan juga bahwa kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 ini diharapkan jadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga proses akselerasi dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini tetap terjaga dalam negeri. Untuk informasi selanjutnya, saudara, Anda bisa menyaksikan program Kompas Siang yang akan hadir sesaat lagi, dan saya Valentina Sitorus mengakhiri Breaking News Kompas TV siang hari ini.